gue bahas seorang pedagang rokok dan gue juga bahas seorang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Suatu hari gue ketemu teman dan ini fakta yang terjadi ya. Maksud gue begini. Ketika gue ketemu teman gue tuh, dia bercerita soal seseorang ya. Dia bilang seseorang yang hidupnya sangat sukses, padahal dia pendidikannya tidak begitu tinggi gitu kan. Terus gue bertanya, bisnis apa yang dia jalankan sehingga dia menjadi sangat kaya raya seperti itu. Dia mengatakan, oh dia salah seorang manajer lapangan dia dari salah satu perusahaan industri nikotin atau rokok seperti itu ya. Padahal di pendidikan dia itu ya bisa dibilang tidak begitu tinggi gitu ya, tidak sampai S2, S3 dan seterusnya. Jadi dengan dia menjadi manajer lapangan dari sebuah perusahaan rokok, dari sebuah merek rokok, dia menjadi sangat kaya raya gitu kan. Ya tentu saja itu tidak begitu aneh ya buat kita semua gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa lihat begitu banyaknya para penikmat rokok ini gitu kan. Meskipun beberapa media tidak pernah berhenti dan terus dengan gencar mereka mengkampanyekan bahayanya merokok gitu kan. Kemudian suatu hari juga gue ketemu dengan salah satu teman ya, karena gue punya cukup banyak teman dari berbagai kalangan. Dia bercerita, karena dia seorang dokter, dia bercerita tentang dirinya yang ya sebenarnya hidupnya nggak begitu sekaya si pedagang rokok tadi gitu kan. Padahal dia pendidikannya cukup menghabiskan biaya yang bisa dibilang menghabiskan biaya yang cukup banyak seperti itu. Kenapa gue bahas seorang pedagang rokok dan gue juga bahas seorang dokter seperti itu, yang notabene mereka itu pada tidak merokok atau ya pada umumnya mengatakan bahwa rokok itu berbahaya. Tapi ada sebagian dokter yang mengatakan bahwa ya silakan kalian merokok gitu. Bahkan ngopi dengan merokok itu kan menjadi satu keseimbangan di dalam tubuh, sehingga karena apa? Bukan sehingga ya. Kopi itu bisa juga merusak paru-paru ya, kalau tidak salah sih, pernah gue dengar seperti itu. Tetapi kalau misalnya dibarengin dengan rokok justru tidak begitu berbahaya kafeinnya itu gitu kan. Atau mungkin sebaliknya juga, merokok kalau misalnya dibarengi dengan dengan kopi, mungkin itu juga akan lebih baik lagi dan stabil lagi gitu mungkin. Ya entahlah, gue bukan ahli kesehatan. Cuman begini ya, gue ngebahas soal ini tuh, gue ingin menerangkan sebuah atau membuat videonya dari sebuah isu yang selama ini, bahkan yang sudah agak cukup lama, menjadi sebuah isu yang dianggap sih omong kosong gitu ya. Yang dianggap omong kosong, tapi kalau menurut gue sih nggak omong kosong ya gitu. Ya mungkin menurut gue pribadi juga, kalau teman-teman adalah orang-orang yang cukup cerdas dan kritis atau juga teliti di dalam menerima suatu informasi, mungkin juga akan mengatakan bahwa berita ini bukan omong kosong. Berita apakah itu? Yaitu berita tentang nikotin war gitu, atau yang dalam bahasa kita adalah perang nikotin gitu kan. Oke, gue akan bahas tentang itu. Mari kita bahas. Pada tahun 2010, Insis Press dan Spasi Media menerbitkan sebuah buku. Bukunya cukup tipis, setebal 138 halaman ya kalau tidak salah. Nah, buku itu berjudul Nicotine War atau Perang Nikotin, seperti itu. Dan para pedagang obat, maksudnya perang nikotin dan para pedagang obat gitu kan. Buku tersebut adalah hasil riset dari temuan mendalam dari Wanda Hamilton. Wanda Hamilton ini siapa? Dia seorang peneliti independen dari Amerika Serikat, ya kan. Ketika buku Nicotine War ini terbit, banyak pihak yang mencibir atas terbitnya buku tersebut. Ada yang berpendapat bahwa nicotine war ini hanyalah sesuatu yang mengada-ngada karena melihat
hanya dari sisi hitam putih seperti itu, gitu kan. Kemudian hitam tentu saja untuk industri rokok dan putih untuk industri kesehatan seperti itu, gitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa isu perang nikotin ini hanyalah sebuah titipan dari industri rokok kepada Wanda Hamilton ini, seperti itu. Intinya tudingan-tudingan semacam itu ya bisa saja, karena di dunia bisnis ini kan memang kita sering dengar selentingan bahwa betapa kejamnya dunia bisnis itu seperti itu, gitu kan. Kenapa hal-hal seperti ini harus terjadi? Ya begitulah adanya di dunia bisnis, gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke buku apa yang dituliskan di dalam buku tersebut. Bagi orang cerdas, perang nikotin ini akan dilihat dari prediksi ilmiah seperti itu, yang harus dipantau informasinya melalui sebuah temuan-temuan dari waktu ke waktu, lalu dianalisa ulang agar selaras dengan pembacaan strategis arah perang antara nikotin dengan industri kesehatan atau farmasi seperti itu. Dan akhirnya ketika publik terus dicekoki dengan kampanye-kampanye dan isu-isu betapa berbahayanya merokok, akhirnya publik itu sendiri percaya terhadap isu tersebut dan mengatakan bahwa industri rokok atau industri nikotin ini hitam seperti itu ya. Sedangkan di mata publik gitu kan, orang-orang yang mengkampanyekan anti rokok gitu kan, dan juga orang-orang yang bergelut di bidang farmasi kesehatan gitu kan, mereka dianggap malaikat sebagai penyelamat nyawa dari orang-orang seperti itu gitu kan. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan? Ya karena kan kita bisa lihat nyaris tidak ada sama sekali yang bertanya kepada dirinya sendiri atau kepada suatu informasi yang diterima itu, kenapa tidak menimbulkan pertanyaan bahwa ada apa gitu di balik isu itu gitu kan. Mungkin sebagian orang yang cerdas itu dia akan bertanya bahwa loh kenapa sih gitu kan, ada apa sih gitu kan, kok sampai seperti ini gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau berkaca atau melihat ke masa lalu sedikit aja gitu kan, dulu tokoh-tokoh nasional juga mereka para perokok gitu kan. Dan gua nggak dengar isunya bahwa salah satu dari tokoh nasional itu meninggal karena sakit jantung atau apa segala macam seperti itu gitu kan. Dan industri rokok ini kita bisa lihat gitu kan, dari hari ke hari mungkin ada 1 atau mungkin 1% orang mencoba berhenti merokok gitu kan, dan yang berhasil itu hanya 0,5% dari 1 orang yang mencoba berhenti merokok itu. Sedangkan yang perokok-perokok baru itu terus bermunculan dengan sangat pesatnya gitu kan. Intinya dunia atau misalnya dunia pasar atau misalnya lahan perdagangan industri nikotin ini sangat begitu menggiurkan gitu kan. Sedangkan mungkin kalau misalnya lahan dagangnya industri farmasi ini mungkin bisa dibilang tidak begitu tidak begitu cukup mampu untuk menyaingi perusahaan nikotin ini gitu kan. Intinya kita itu harus cerdas dan kita harus selalu bertanya dari setiap suatu informasi itu, ini kenapa bisa begini, ini bagaimana bisa seperti ini gitu kan. Jadi jangan terlalu mudah percaya ketika mendengar suatu isu kemudian kita menelannya mentah-mentah seperti itu gitu kan. Kembali ke sejarahnya pun seperti yang gue bilang tadi, bahwa tokoh-tokoh nasional ini juga sebagian banyak menurut gue sih para perokok, dan mereka tidak ada tuh yang gue dengar bahwa mereka meninggal karena sakit jantung atau misalnya segala macam seperti itu. Bahkan di jalan-jalan itu sering kita menemukan sebuah tulisan bahayanya merokok seperti itu gitu kan. Dan ada juga di suatu tempat misalnya kita bisa baca dilarang merokok seperti itu. Tetapi tidak ada tuh istilah misalnya kampanye mengatakan bahwa bahayanya asap knalpot dan ini sebagainya. Padahal menurut penelitian, asap knalpot itu jauh lebih berbahaya daripada asap rokok kan seperti itu. Makanya dari peristiwa ini harusnya kita juga bisa bertanya dong. Gue di sini bukan misalnya mendukung satu pihak sebagai pihak industri rokok, terus kemudian gue tidak mendukung industri farmasi, yang nggak begitu juga gitu. Tapi kan faktanya memang seperti itu. Jadi gue di sini akan mengungkapkan dan mengajak teman-teman generasi baru supaya kita lebih cerdas lagi dalam menerima atau menelan suatu informasi gitu. Jangan asal kita telan kemudian kita yakini seperti itu. Nah, dari cerita awal tadi gue bilang bahwa ternyata orang yang berpendidikan tidak begitu tinggi pun ternyata bisa meraih sukses dengan adanya rokok. Kemudian di sini juga gue berpikirnya begini ya, kalau seandainya gitu kan
industri rokok ini benar-benar berhenti gitu kan, berapa kerugian negara gitu kan, atau negara itu menanggung kerugiannya berapa banyak, itu bisalah kita bayangkan seperti itu satu. Dan yang kedua, bagaimana nasib para petani tembakau seperti itu gitu kan. Sedangkan mereka yang bekerja di bidang farmasi ini kan orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang berkemampuan sebenarnya gitu kan, baik secara finansial sebelum dia menjadi seorang ahli di bidang kesehatan sekalipun, mereka tuh orang-orang yang punya kemampuan. Sedangkan para petani tembakau ini tidak semuanya mereka adalah orang-orang yang memiliki ekonomi yang baik sebenarnya. Ada beberapa petani tembakau yang memiliki ekonomi yang tidak begitu baik. Bayangkan kalau seandainya memang seluruh masyarakat klop dan sepakat misalnya bahwa rokok ini berbahaya dan tidak bagus untuk dikonsumsi, terus kemudian mereka berhenti merokok, apa yang akan terjadi dengan mereka? Kita juga perlu memikirkan mereka, kan seperti itu gitu. Nah, terus kemudian kembali lagi ke masalah perang nikotin dengan farmasi ini. Gue juga bahkan kemarin dengan isu awal datangnya corona ini juga, gue juga sempat berpikir ini apa jangan-jangan ada dendam gitu dari pihak farmasi gitu kan, mumpung ya kan, gitu kan, mumpung sekarang ada isu ini gitu, gimana kalau misalnya kita nih cari duit, ibaratnya seperti itu gitu kan, untuk menutupi semua kerugian yang pernah kita keluarkan untuk suatu kesehatan. Sempat sih gue ada pikiran seperti itu, tetapi gue juga nggak menuduh, karena di sini juga apa ya, gue bukan menuduh, ini soal apa yang ada di pikiran gue aja seperti itu gitu kan. Gue bilang sekarang misalnya kayak tes web terus apa segala macam kan di kita ya khususnya gitu, itu kan bayar gitu kan, untuk segala macam lah, intinya vaksin apa segala macam kan itu bayar gitu. Makanya gue sempat berpikir apa jangan-jangan mereka menjadikan apa namanya ya, suatu keadaan ini dimanfaatkan untuk menutupi apa-apa yang selama ini tidak mereka dapatkan, atau mungkin modal yang sudah mereka keluarkan yang begitu banyak, dan ya sekarang kesempatan mereka mengembalikan modal. Apakah mungkin seperti itu gitu kan. Ya intinya radikal lah ya pikiran gue tuh, sampai ada juga yang sampai sejauh itu gitu kan. Dan bahkan gue juga ngomong sama temen gue, misalnya ngomong kayak begini, misalnya gue bilang, lu ngerokok nggak? Iya ngerokok. Oke lah, gue juga ngerokok. Lu tahu nggak sih ngerokok itu sebenarnya bisa mencegah corona. Gue sempat ngomong kayak gitu tuh kalau sama temen, nyeleneh sih gitu ya. Maksudnya bukan mengatakan bahwa memang merokok itu bisa menghadang corona, ya nggak gitu juga, karena gue nggak punya riset, cuman gue bercanda seperti itu gitu. Dan alhamdulillah gue sebagai perokok ya tidak kena sama sekali dengan itu. Ya mungkin saja sih karena gue nggak pernah pedulikan itu, dan gue ya biasa aja gitu nanggepinnya gitu, karena gue yakin bahwa imun tubuh gue cukup kuat gitu kan. Terus kemudian gue sekarang sebagai perokok, apakah gue membela? Ya nggak membela, toh gue juga nggak pernah diuntungkan kok dengan adanya rokok sebenarnya kan gitu kan. Kalau bisa dibilang rugi, nggak juga gitu kan, karena gue juga beli rokok kan atas kemauan gue sendiri seperti itu gitu. Dan gue juga tidak memaksakan seseorang atau merugikan pihak lain supaya gue dapat rokok, nggak seperti itu. Cuman di sini gue melihat pertama fakta gitu. Coba kita lihat faktanya, orang yang ketergantungan terhadap suatu obat yang berdosis tinggi dengan orang yang ketergantungan terhadap merokok, coba kita lihat deh sikap atau misalnya gestur kesehatannya dia gitu loh, cara hidupnya dia, atau bentuk kesehatannya atau apanya tuh kita bisa bedakan gitu. Kalau orang yang candu rokok tuh terkesan baik-baik saja gitu kan, dan memang dia juga kayaknya sih baik-baik aja gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya orang yang ketergantungan kepada obat yang berdosis tinggi lah gitu kan, atau bahkan mungkin yang berdosis rendah sekalipun, gua rasa biasanya hidupnya tuh ya kayak gimana gitu loh. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya dilihat dari sini dengan oke lah katakan dengan akal yang bodoh gitu, kok kesannya kayak orang yang kecanduan rokok ini masih jauh lebih baik fisiknya dibandingkan orang yang kecanduan obat seperti itu gitu kan. Apalagi obat yang berdosis tinggi seperti itu gitu kan. Lalu apakah isu ini juga bisa dibantah dengan fakta seperti ini? Ya mungkin bagi sebagian orang bisa dibantah bahwa ini tuh hanyalah sebuah strategi bisnis aja gitu bagi mereka, karena pasar dagangnya atau misalnya lapak jualnya industri nikotin ini sangat luas dan sangat sulit untuk ditundukkan kan seperti itu. Sedangkan kan industri farmasi juga mereka butuh pemasukan dong. Nah kalau misalnya mereka lebih memilih nikotin dibandingkan obat, ya tentu saja mereka hanya banyak mengeluarkan modal tapi tidak banyak menghasilkan kan seperti itu gitu kan. Nah jadi buat teman-teman, apapun informasi yang kita terima, termasuk itu informasi tentang kesehatan, tentang apapun itu, kita harus lebih kritis lagi menilainya, karena dengan kita kritis menilai itu, kita nanti juga selain menambah pengetahuan kita, selain kita juga melatih diri untuk bisa lebih kritis lagi terhadap sesuatu itu,
ya kita juga tidak akan mudah dibodohi gitu. Bukan artinya bahwa informasi ini juga informasi yang membodohi kita gitu. Kampanye tentang kesehatan juga bukan kampanye yang membodohi kita ya. Bukan begitu juga maksud gue. Cuman coba kita lihat dari berbagai sudut pandang seperti itu. Bahkan guru gue sendiri juga pernah mengatakan ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa rokok itu haram, akhirnya dia sampai mengatakan begini, dia bilang kamu dibayar berapa sama industri farmasi gitu sampai kamu berani mengatakan bahwa rokok ini haram. Artinya dunia bisnis ini juga sampai bisa kita bilang sampai membawa sampai ranah agama sekalipun dijamahnya oleh mereka, sampai ibaratnya soal halal haramnya pun akhirnya mereka ini supaya ya untuk menekan masyarakat untuk berhenti merokok dengan alasan kesehatan gitu. Padahal ya seperti yang gue bilang tadi itu kayak macam Kiai Haji Agus Salim, Kiai Muhammad Dahlan juga ya yang gua dengar sih gitu dari informasi katanya mereka juga para perokok berat kan seperti itu gitu, dan mereka tidak meninggal karena sakit jantung atau apa segala macam yang disebabkan oleh rokok itu sendiri kan seperti itu gitu kan. Dan ya itu tadi salah satunya orang yang ketergantungan terhadap nikotin biasanya kalau dilihat fisiknya itu kayaknya lebih enjoy dan lebih sehat dibandingkan orang yang ketergantungan terhadap obat-obat yang berat seperti itu gitu kan. Dan orang yang merokok kadang-kadang juga dia sampai modar, dia hidupnya masih baik-baik aja, tetapi orang yang tidak merokok malah dia sakit jantung, terus kemudian dia stroke apa dan segala macam gitu kan. Akhirnya ketergantungan kepada obat ya ujung-ujungnya dia cuma hanya bertahan hidup, tetapi tidak kehidupannya tidak tidak sebaik si perokok ini, bahkan kan seperti itu. Nah, akhirnya ya koit juga kan seperti itu gitu kan. Nah jadi teman-teman, buat misalnya kalian kalau pengen tahu lebih lanjutnya lagi, silakan kalian juga bisa baca kok di Google itu searching gitu kan. Bener nggak sih bahwa isu perang nikotin ini seperti itu adanya, ya silakan kalian baca mau percaya atau tidak, cuman gunakan akal kalian di situ ya kalian akan ini gitu, akan tahu gitu kan. Sekarang kalaupun misalnya kita mendengar bahwa seorang ulama kok yang mengatakan itu, oke, ulama juga manusia kan, jadi jangan fanatik lah karena dia ulama terus dia ngucap kayak gitu terus kita main percaya aja. Ya kita pikir dulu lah bolak-balik, kita juga harus mikirin petani tembakau, kita ngasih nggak bisa ya udah setidaknya kita saling menguntungkan gitu, kita beli rokok kemudian itu dia tembakonya laku kan seperti itu gitu kan. Atau juga di dalam nikotin itu ternyata ada nikotin ini adalah zat yang juga sebenarnya bisa mematikan beberapa penyakit-penyakit khusus seperti itu gitu kan. Nah justru satu hal lagi nih teman-teman, ketika misalnya si orang yang si farmasi, orang-orang yang di dunia farmasi ini yang mengkampanyekan bahwa rokok itu bahaya, di sisi lain mereka juga mengkampanyekan alternatif gitu, nikotin alternatif, artinya berhentilah merokok dan karena itu mengandung nikotin dan itu akan menyebabkan kalian kecanduan, kemudian kalian akan tidak sehat. Tetapi di sisi lain dia juga menawarkan alternatif baru gitu kan, yang menurut mereka kalian bisa berhenti merokok dengan cara mengkonsumsi ini gitu. Jadi ya bisa dipikir lah gitu kan, kok bisa begitu gitu kan. Kalau memang nikotin itu berbahaya kan gitu, tembakau itu mengandung nikotin, mengandung bahaya gitu, kenapa kalian juga menawarkan ini dengan alasan karena ini sudah dibubble blast segala macam sehingga lebih sehat. Ya kalau nikotin juga ya udah gitu kan kalau menurut gua. Nah, dari peristiwa ini atau dari cerita ini juga kita bisa baca gitu bahwa oh ya udah ini, makanya kalau misalnya ada kayak dia mau ustad, kayak dia mau pendeta, kayak dia mau segala macam, dia bilang ya rokok itu haram misalnya karena manfaatnya sangat sedikit ya. Ya Anda udah riset belum gitu kan, dan mungkin buat Anda begitu gitu kan, tapi kan Anda belum pernah nanya kepada si perokok berat seperti apa gitu kan. Tapi kan faktanya ya perokok malah makin banyak gitu kan. Jadi kalau bicara soal manfaatnya nggak ada, ya kita juga sekarang nongkrong di depan rumah diam aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan, meninggikan kepala lihat keadaan suasana, manfaatnya apa coba? Haram dong kalau memang nggak ada manfaatnya kan, itu nggak ada manfaatnya. Kenapa kita nggak di dalam kayak bagaimana kayak gitu dengan keluarga kita kan, kita juga suka butuh menyendiri gitu kan, hening gitu kan, atau silent is healing lah gitu bahasanya seperti itu. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya supaya pikiran kita lebih refresh, supaya segala macam seperti itu kan. Ya mungkin merokok juga bagi para perokok seperti itu gitu kan, dia merokok dengan sendiri santai seperti ini kan, pikirannya bisa lebih rileks, atau orang yang bekerja juga mungkin konsentrasinya bisa lebih fokus lagi gitu kan. Ya udah nggak usah dihubungkan sama tapi kan ada ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya elah lu juga jelasin itu belum sampai mendasar gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman, yang penjelasan sedikit yang sedikit penjelasan yang bisa gua sampaikan tentang
isu perang farmasi dan nikotin gitu kan. Sebenarnya masih banyak banget perang-perang tentang dunia perdagangan itu, dan bisa gua mungkin sebutin beberapa namanya, seperti kayak dulu misalnya gula gitu kan, mengandung ini, makanya pakailah gula ini. Kan itu juga ya permainan bisnis gitu. Jadi kita jangan mudah terjebak, jangan mudah ditakut-takuti juga gitu kan. Terus kemudian minyak ini berbahaya, maka pakailah minyak ini yang lebih higienis dan segala macam. Ya semuanya gitu. Tetapi coba kita perhatikan bahwa dari semua isu dan iklan-iklan yang terus gencar dikampanyekan itu selalu membuat warga pribumi atau pengusaha pribumi itu hancur gitu loh. Dan mereka-mereka yang para pengusaha yang sangat kuat modalnya itu makin maju gitu kan. Loh, kok begini gitu? Apakah karena memang yang kecil selalu bisa dikalahkan yang besar, atau karena memang masyarakatnya juga kurang kritis gitu kan di dalam memikirkan sesuatu gitu kan. Banyak perusahaan lokal milik warga pribumi yang hancur hanya gara-gara isu itu gitu kan. Ada kita berhenti pakai minyak itu, kemudian kita beralih ke minyak ini gitu, karena minyak itu mengandung awas segala macam lah. Intinya seperti itulah. Sama halnya di dunia rokok juga seperti itu. Jadi gua ngajak untuk teman-teman semua bukan untuk merokok, nggak begitu ya. Gua ngajak itu silakan pilihan kalian, tapi gua ngajak yuk kita menerima informasi atau apapun informasi itu tuh sekarang lebih kritis, lebih cerdas lagi gitu kan. Terima informasinya, kita perdalam informasinya, terus kita juga lihat dari berbagai sisi, karena itu akan melatih daya pikir kita ya untuk supaya kita menjadi lebih cerdas. Kemudian kita juga bisa menjadi generasi yang lebih kritis di dalam menerima suatu informasi, sehingga di masa depan akan menjadi atau akan ada perubahan pendewasaan di dalam suatu sikap masyarakat di bangsa ini seperti itu gitu kan. Oke, terima kasih sudah menyimak, dukung, like, and subscribe, dan bagikan supaya banyak teman-teman yang tahu juga tentang sebuah pikiran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.